Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari cahaya, selamat datang dalam perjalanan hati yang akan menuntun kita menembus tabir dunia dan menyentuh alam malakut. Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang terlihat? Ada bisikan lembut di kalbu, ada cahaya halus yang menunggu untuk disaksikan. Dalam video ini, kita akan menyingkap rahasia ilmu hati, bagaimana kalbu bisa menjadi saksi alam yang tidak kasat mata, dan bagaimana zikir serta tafakur membuka pintu menuju kedamaian sejati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, sejauh mana Anda pernah merasakan ketenangan dari dalam hati sendiri? Apakah pernah merasakan getaran halus yang seakan memanggil jiwa Anda untuk menyatu dengan cahaya? Tuliskan pengalaman atau rasa penasaran Anda di kolom komentar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, sambil membuka hati dan pikiran untuk menyaksikan keindahan yang selama ini tersembunyi. Bersiaplah untuk merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Bab 1. Pintu Perjalanan Ruhani. Setiap manusia sejatinya membawa sebuah pintu tersembunyi di dalam dirinya, sebuah gerbang yang tidak terbuat dari kayu ataupun besi, melainkan dari cahaya dan kesadaran. Pintu itu adalah hati, kalbu yang menjadi pusat dari segala rasa, niat, dan pandangan batin. Namun, pintu ini tidak selalu terbuka. Ia sering tertutup oleh debu kesibukan, kabut hawa nafsu, dan tirai kegelisahan dunia. Jika kita berani membersihkan dan menjaganya, maka perlahan cahaya akan memancar, membuka jalan bagi ruh untuk melangkah memasuki wilayah yang tidak bisa disentuh oleh panca indera. Inilah awal dari perjalanan ruhani, sebuah langkah pertama yang menuntut kesungguhan, kesabaran, dan keberanian meninggalkan dunia luar untuk sejenak menengok dunia dalam. Banyak orang mengira bahwa perjalanan rohani adalah sesuatu yang jauh, sulit, atau hanya milik para sufi dan wali. Padahal sesungguhnya setiap hati memiliki potensi untuk melihat apa yang tak terlihat, merasakan apa yang tak teraba, dan memahami apa yang tak tersampaikan oleh kata. Syaratnya hanyalah kejujuran untuk mau kembali kepada fitrah, kepada keadaan murni saat hati belum dipenuhi noda. Inilah sebabnya para guru hikmah selalu menekankan bahwa langkah pertama bukanlah mencari pengetahuan yang luas di luar, melainkan berani menyelam ke dalam diri. Disitulah pada kedalaman hati terdapat peta menuju alam malakut yang sesungguhnya. Namun sebelum pintu itu terbuka, ada proses yang harus dijalani. Seperti seorang musafir yang harus meninggalkan rumah untuk menempuh perjalanan jauh, demikian pula jiwa kita harus rela meninggalkan keterikatan pada dunia yang fana. Tidak berarti meninggalkan kehidupan, melainkan meninggalkan kelekatan yang membuat hati terpenjara. Ketika seseorang mulai mengurangi keterikatannya pada pujian, harta, dan gengsi, ia akan mulai merasakan keluasan batin yang membebaskan. Pada saat itulah hati mulai berdenyut dengan cara yang berbeda, lebih halus, lebih peka, dan lebih siap menyambut rahasia yang menanti di balik tabir. Pintu perjalanan ruhani ini bukanlah ilusi atau khayalan. Ia nyata, namun hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang berani mempercayai bisikan hatinya sendiri. Di saat dunia ramai dengan kebisingan, hati yang hening menjadi kompas paling setia. Ia membimbing langkah kita menuju cahaya, meski akal terkadang tak mengerti arah yang ditunjukkan. Sebab ilmu hati lebih tinggi daripada sekadar logika. Ia adalah pengetahuan langsung, pengenalan tanpa perantara, dan penyaksian yang lahir dari kejernihan batin. Ketika pintu itu mulai terbuka, kita akan merasakan ketenangan yang dalam, seolah-olah jiwa sedang dipeluk oleh sesuatu yang agung dan penuh kasih. Inilah permulaan perjalanan menuju alam malakut. Ia tidak dimulai dari buku, tidak pula dari pelajaran yang panjang, melainkan dari keberanian untuk mengetuk pintu hati sendiri. Dan ketika pintu itu berderit perlahan terbuka, cahaya pertama yang masuk bukanlah gambaran atau visi, melainkan rasa damai yang menenangkan seluruh tubuh dan jiwa. Dari sinilah, seseorang akan memahami bahwa jalan pulang kepada Allah sesungguhnya selalu ada di dalam dirinya, menunggu untuk ditemukan kembali. Maka bab pertama ini adalah undangan. Undangan untuk berani menengok ke dalam, membersihkan hati, dan bersiap melangkah ke alam yang selama ini tersembunyi di balik pandangan duniawi. Bab 2.
Hati sebagai cermin cahaya ilahi. Hati yang suci ibarat cermin yang jernih. Jika ia penuh debu, pantulan akan kabur. Tetapi bila ia dibersihkan, ia mampu menangkap cahaya yang halus dan lembut. Begitulah keadaan kalbu manusia. Saat ia dipenuhi amarah, keserakahan, dan kesombongan, pantulan cahaya ilahi tidak bisa hadir dengan sempurna. Namun ketika hati dijaga dengan kesabaran, dipoles dengan zikir, dan dikuatkan dengan doa, ia akan kembali memantulkan cahaya ketuhanan yang memberi pengertian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya itu bukan sekadar kilauan, melainkan rasa yang menenangkan, pengetahuan yang hadir begitu saja, serta keyakinan yang tak tergoyahkan. Para arifin mengatakan bahwa hati adalah tempat bersemayamnya rahasia Allah. Di dalamnya tersimpan keindahan yang tak dapat dijangkau oleh mata lahir, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang lembut. Maka, jika kita ingin mengenal Allah lebih dekat, langkah pertama adalah menoleh ke dalam, merapikan cermin hati agar layak memantulkan cahayanya. Zikir, sabar, dan syukur adalah sapuan tangan yang membersihkan noda. Ketika seseorang tekun menjaga hatinya dari keruhnya dosa, ia akan menyaksikan betapa cahaya itu mulai mengisi ruang batinnya, menyingkap sesuatu yang sebelumnya gelap dan samar. Ilmu hati tidak pernah hanya berupa kata-kata, sebab ia adalah ilmu penyaksian. Kita bisa membaca ratusan kitab, mendengar ribuan nasihat, namun bila hati tetap keruh, semuanya hanya berakhir sebagai hafalan tanpa makna. Sebaliknya, satu momen kejernihan hati bisa melampaui ratusan pelajaran, karena cahaya yang masuk langsung menyinari jiwa. Inilah sebabnya mengapa banyak ulama dan wali menekankan kebersihan hati lebih daripada keluasan ilmu. Sebab ilmu yang sejati bukan hanya dipahami oleh akal, tetapi disaksikan oleh hati yang sudah terbuka. Hati yang menjadi cermin ilahi akan mampu merasakan hal-hal yang tidak disadari oleh banyak orang. Ia bisa membaca tanda-tanda alam semesta, menangkap getaran doa, bahkan memahami pesan yang datang lewat diam. Tidak perlu kata, tidak perlu bukti lahir, sebab hati yang hidup bisa mengenali kebenaran dengan sendirinya. Ia ibarat burung yang terbang tinggi di langit, melihat lebih luas daripada yang ada di bawah. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang mau menjaga hatinya. Tidak hanya bagi para wali besar, melainkan juga untuk setiap hamba yang ikhlas mencarinya. Ketika hati telah benar-benar jernih, ia akan menjadi saksi atas kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Pandangan menjadi lebih dalam, rasa syukur semakin luas, dan langkah hidup dipenuhi dengan keikhlasan. Cahaya itu bukan lagi sesuatu yang jauh, tetapi nyata dalam setiap tarikan nafas dan setiap denyut nadi. Inilah tanda bahwa hati telah kembali pada fitrahnya, kembali menjadi cermin murni yang mampu memantulkan cahaya ilahi tanpa terhalang oleh kabut dunia. Dengan keadaan seperti ini, pintu menuju alam malakut semakin terbuka, dan perjalanan batin pun semakin jelas arahnya. Bab 3. Alam malakut dan sifat-sifatnya. Alam yang kita saksikan dengan mata hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Ada dunia yang lebih luas, lebih halus, dan lebih tinggi, yang disebut sebagai alam malakut. Ia bukan ruang kosong, bukan pula sekadar bayangan, melainkan sebuah wilayah batin yang dihuni oleh cahaya, oleh ruh, dan oleh malaikat yang senantiasa bertasbih. Alam ini adalah dimensi yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera, tetapi bisa disaksikan oleh kalbu yang bersih. Ketika seseorang menapaki jalan ruhani dengan sungguh-sungguh, ia akan merasakan bahwa apa yang tampak di dunia hanyalah kulit, sedangkan malakut adalah isi yang menjadi rahasia kehidupan. Alam malakut memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan dunia jasmani. Jika di dunia fisik kita terikat oleh ruang, waktu, dan gerak, maka di malakut semuanya berjalan dengan hukum yang lain. Satu niat bisa menghadirkan jarak ribuan langkah, satu getaran hati bisa membuka cakrawala yang luas, dan satu kesadaran bisa menghubungkan kita dengan cahaya para malaikat. Di sana, kata-kata tidak lagi dibutuhkan, sebab komunikasi terjadi melalui rasa, isyarat, dan pancaran nur. Itulah sebabnya para salik yang mencapai alam malakut sering merasa sulit menjelaskan pengalamannya, karena bahasa dunia tidak mampu menggambarkan keluasan yang mereka saksikan. Alam malakut juga menjadi tempat segala rahasia tersimpan. Di
Di sanalah takdir yang ditulis oleh Allah dijaga oleh para malaikat. Di sanalah doa-doa naik, disaring, dan dipenuhi sesuai kehendaknya. Dan di sanalah pula ruh-ruh yang telah meninggalkan dunia singgah sebelum menuju perjalanan abadi. Hati yang mampu memasuki wilayah ini akan menyaksikan betapa kehidupan ternyata jauh lebih luas daripada sekadar yang lahiriah. Ia akan menyadari bahwa dunia hanyalah satu bagian kecil dari jaringan besar ciptaan Allah. Sedangkan malakut adalah lumbung cahaya yang menopang kehidupan lahir. Ketika seseorang diberi kesempatan untuk menyaksikan malakut, ia tidak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Semua yang tampak menjadi tanda bukan tujuan. Harta tidak lagi memikat, pujian tidak lagi penting, bahkan penderitaan dunia pun tidak lagi membuatnya terpuruk. Sebab ia tahu, apa yang ada di hadapan mata hanyalah bayangan, sedangkan hakikat berada di balik tirai malakut. Dengan pandangan ini, hati menjadi lapang, sabar semakin kokoh, dan rasa cinta kepada Allah semakin dalam. Ia melihat kehidupan sebagai perjalanan, bukan tempat tinggal abadi. Alam malakut dengan segala keindahannya, sesungguhnya adalah karunia besar yang Allah bukakan bagi hamba yang dipilihnya. Ia bukan sekadar mimpi atau khayalan, melainkan penyaksian batin yang nyata. Namun, pintu menuju ke sana tidak pernah bisa dipaksa. Ia terbuka hanya bagi hati yang ikhlas, yang sabar, dan yang telah melewati jalan pembersihan diri. Maka, barang siapa ingin menyaksikan malakut, hendaknya ia terlebih dahulu merapikan hatinya. Sebab, hati adalah jembatan, dan hanya hati yang bersihlah yang mampu menapak di jembatan menuju alam cahaya. Bab 4. Zikir sebagai jalan membuka tabir. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz, bukan hanya gerakan bibir atau lantunan suara, tetapi ia adalah denyut hati yang terus menyebut nama Allah dalam setiap helaan nafas. Saat zikir hidup di dalam diri, hati menjadi lebih halus, pikiran menjadi lebih jernih, dan jiwa mulai terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar kesadaran duniawi. Inilah sebabnya zikir disebut sebagai kunci pembuka tabir, sebab ia mampu menyingkirkan kegelapan yang menutupi hati hingga cahaya malakut mulai tampak. Tanpa zikir, hati ibarat cermin yang kusam. Dengan zikir ia menjadi bening, mampu menangkap pantulan nur ilahi. Ketika lidah menyebut nama Allah dengan ikhlas, sebenarnya hati sedang dipanggil untuk kembali. Setiap Allahu Akbar adalah seruan agar hati mengakui kebesarannya di atas segalanya. Setiap Subhanallah adalah sapuan yang membersihkan hati dari kekotoran. Dan setiap La ilaha illallah adalah ketukan keras yang meruntuhkan berhala-berhala dunia yang menempel di dalam jiwa. Maka zikir bukan hanya ibadah, melainkan jalan pulang, jalan untuk menyingkap tabir yang menghalangi kita dari cahaya malakut. Zikir yang sejati bukanlah yang hanya terdengar di telinga, tetapi yang menggetarkan seluruh jiwa. Ada saat di mana lidah terdiam, tetapi hati terus bertasbih. Ada keadaan di mana nafas naik turun menjadi irama zikir, sehingga setiap tarikan nafas adalah penyebutan nama Allah, dan setiap hembusannya adalah penyerahan diri sepenuhnya. Inilah zikir yang membuat tabir dunia semakin tipis, sehingga kalbu mulai merasakan kehadiran Allah dengan cara yang lebih nyata. Ia bukan lagi sekadar keyakinan, melainkan pengalaman batin yang menyentuh seluruh rasa. Banyak salik yang menuturkan bahwa saat zikir sudah mengakar dalam hati, alam sekeliling pun ikut berzikir. Suara angin, gemericik air, bahkan keheningan malam terasa seperti ikut menyebut asma Allah. Inilah tanda bahwa hati telah selaras dengan fitrah alam, sebab seluruh ciptaan memang tidak pernah berhenti memujinya. Tabir yang memisahkan manusia dari alam malakut mulai runtuh, dan ia menyaksikan bahwa hidup ini hanyalah untayan zikir yang panjang. Dari sini lahir rasa tenang yang sulit digoyahkan, seolah jiwa sedang berlayar di lautan cahaya. Zikir bila dilakukan dengan penuh cinta dan kesungguhan akan menuntun seseorang masuk lebih dalam lagi, hingga ia mampu menyingkap tabir demi tabir. Pada akhirnya ia akan menyadari bahwa zikir bukanlah sesuatu yang ia lakukan, tetapi sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, karena hati telah sepenuhnya terhubung dengan Allah. Itulah keadaan di mana malakut menjadi nyata, cahaya ilahi menyinari, dan hati menjadi saksi atas rahasia yang agung. Dengan zikir inilah
perjalanan batin menemukan jalannya, membuka tabir yang selama ini menghalangi pandangan menuju alam cahaya. Bab 5. Tafakur dalam sunyi. Ada kekuatan besar yang hanya bisa ditemukan dalam sunyi. Tafakur atau merenung dalam diam adalah salah satu jalan halus untuk membuka kesadaran hati. Saat dunia di luar begitu bising, hati membutuhkan ruang hening agar mampu mendengar suara batin yang sesungguhnya. Dalam tafakur, manusia belajar memandang dirinya sendiri, mengurai jejak langkahnya, dan merasakan bahwa di balik segala hiruk-pikuk ada sesuatu yang abadi sedang mengawasinya. Sunyi bukan berarti kosong, melainkan penuh. Penuh dengan tanda, penuh dengan kehadiran yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Ketika seseorang berani duduk dalam keheningan, tanpa sibuk mengejar kata atau gambar, perlahan lapisan-lapisan tabir akan runtuh. Pikiran yang biasanya berlari ke masa lalu atau masa depan mulai mereda, dan hati kembali kepada detik ini, kepada saat sekarang. Dari titik inilah tafakur bekerja, membuka mata batin agar mampu melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Banyak yang takut pada diam, karena di dalam diam ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Tetapi justru itulah kunci. Hanya dengan menghadapi diri, kita mampu mengenali jalan menuju Allah. Tafakur juga merupakan bentuk ibadah yang lembut namun dalam. Ia adalah cara untuk melihat tanda-tanda Allah pada ciptaannya, sekaligus melihat tandanya di dalam diri kita sendiri. Saat seseorang menatap langit malam dengan hening, ia akan merasakan keluasan yang mengajaknya mengenal Sang Pencipta. Saat ia merenungi detak jantungnya, ia akan menyadari betapa hidup ini bukan miliknya, melainkan anugerah yang diberikan setiap saat. Dengan tafakur, hati belajar membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis di kertas, tetapi terhampar di alam dan di jiwa. Dalam keheningan tafakur, seringkali hati mendapatkan ilham, bukan berupa suara keras, melainkan rasa yang begitu halus, seakan bisikan yang mengarahkannya kepada kebenaran. Ada ketenangan yang turun, ada pemahaman yang datang tiba-tiba, dan ada kesadaran bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Keheningan ini menjadi jembatan menuju malakut, sebab hanya hati yang tenanglah yang mampu menyaksikan cahaya. Hati yang resah, yang sibuk dengan dunia, tidak akan mampu menangkap getaran halus dari alam ilahi. Tafakur dalam sunyi adalah latihan untuk kembali pada hakikat. Ia bukan sekadar diam, melainkan kehadiran penuh di hadapan Allah. Dan ketika seseorang terbiasa dengan tafakur, ia akan menemukan bahwa keheningan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sahabat yang menuntunnya. Dari tafakur, lahirlah kesadaran yang lebih dalam, rasa syukur yang lebih tulus, dan cinta yang lebih murni kepada Sang Pencipta. Inilah jalan lembut menuju malakut, jalan yang tidak membutuhkan banyak kata, hanya keberanian untuk duduk dalam sunyi dan membiarkan hati menyatu dengan cahaya. Bab 6. Cahaya yang turun ke dalam hati. Ada saat di mana hati yang telah dijaga dengan zikir dan dibasuh dengan tafakur mulai dipenuhi oleh cahaya. Cahaya ini bukan dari lampu, bukan dari matahari, dan bukan pula dari bulan, melainkan cahaya yang datang langsung dari Allah, yang disebut sebagai tajalli. Ia hadir bukan karena manusia memintanya dengan paksaan, melainkan karena rahmat Allah semata yang melimpah ke dalam jiwa hambanya. Ketika cahaya itu turun, hati merasakan kelapangan yang belum pernah dialami sebelumnya. Semua rasa sempit, takut, dan resah perlahan sirna, tergantikan oleh rasa aman yang dalam, seakan jiwa sedang dipeluk oleh kasih sayang yang tak terbatas. Cahaya ini tidak hanya menerangi hati, tetapi juga memberi pemahaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang hamba bisa duduk dalam diam, lalu tiba-tiba hatinya memahami sesuatu yang dulu rumit. Ia merasakan arah, petunjuk, dan makna hidup yang semakin jelas. Cahaya yang turun itu ibarat matahari yang menyinari cermin hati. Semakin jernih cerminnya, semakin teranglah cahaya yang dipantulkan. Inilah sebabnya para arif selalu menekankan pentingnya kesucian hati, karena tanpa kebeningan, cahaya itu tidak akan bisa menetap. Ketika cahaya memenuhi hati, pandangan terhadap dunia juga berubah. Hal-hal yang dulu tampak besar menjadi kecil, hal-hal yang dulu tampak penting menjadi sederhana, dan yang tersisa hanyalah kerinduan kepada Allah.
Jiwa menjadi lembut, penuh kasih, dan mudah memaafkan. Sebab ia tahu bahwa segala sesuatu hanyalah sementara, sedangkan cahaya Allah adalah kekal. Dari sinilah lahir sifat-sifat mulia pada diri seseorang, bukan karena ia berusaha keras meniru, tetapi karena cahaya yang turun ke dalam hatinya secara alami mengubah seluruh dirinya. Pengalaman menerima cahaya ini juga membuat seorang hamba semakin rendah hati. Ia tidak merasa lebih mulia daripada yang lain, justru semakin sadar bahwa semua kebaikan hanyalah karunia. Ia tidak berani mengklaim cahaya itu sebagai miliknya, sebab ia tahu bahwa ia hanyalah wadah dan cahaya itu murni datang dari Allah. Kesadaran ini membuatnya semakin tunduk, semakin khusyuk, dan semakin berhati-hati dalam melangkah. Ia menjadi saksi bahwa cahaya Allah benar-benar hidup dan bahwa cahaya itu bisa turun ke dalam hati manusia yang mau berserah. Cahaya yang turun ke dalam hati inilah yang menjadi bekal utama untuk melanjutkan perjalanan menuju alam malakut. Dengan cahaya itu, seorang salik mampu melihat jalan dengan lebih jelas, tidak lagi tersesat dalam gelapnya dunia. Cahaya itu juga menjadi pengingat bahwa di balik segala kesulitan selalu ada bimbingan. Dan yang paling penting, cahaya ini menjadi tanda kasih Allah kepada hambanya. Maka, barang siapa merasakan cahaya itu, hendaknya ia menjaganya dengan syukur, dengan istiqamah dalam ibadah, dan dengan kerendahan hati. Sebab cahaya itu adalah amanah, dan ia akan menuntun hati menuju rahasia-rahasia yang lebih dalam. Bab 7, Malakut sebagai cermin takdir. Alam malakut bukan hanya tempat keindahan cahaya, tetapi juga cermin yang memperlihatkan pola-pola takdir. Di sanalah segala sesuatu tersusun rapi sesuai kehendak Allah, terjaga dalam lauh mahfuz, dan dikelola oleh malaikat yang setia. Hati yang mampu menyaksikan malakut akan melihat bahwa hidup manusia tidak berjalan tanpa arah, melainkan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Namun apa yang terlihat di sana bukanlah ramalan, melainkan pengertian yang membuat hati semakin tenang dalam menghadapi perjalanan hidup. Dengan penyaksian ini, seorang hamba mulai memahami bahwa di balik setiap kejadian ada kebijaksanaan yang lebih luas daripada yang bisa ia mengerti dengan akal semata. Melihat takdir melalui cahaya malakut bukan berarti mengetahui masa depan secara rinci, melainkan memahami keteraturan yang Allah ciptakan. Seorang salik akan merasakan bagaimana setiap peristiwa, suka maupun duka, adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Ia mulai melihat bahwa kesedihan yang dialami hari ini adalah pintu bagi kebahagiaan esok, dan kesulitan yang menimpa adalah jalan menuju kelapangan hati. Dengan demikian, pandangan terhadap takdir bukan lagi keluhan, melainkan penerimaan yang penuh rasa syukur. Inilah salah satu buah dari perjalanan ruhani, yaitu hati yang lapang menerima segala ketetapan Allah. Malakut juga mengajarkan bahwa takdir bukan sekadar nasib yang harus diterima pasif, melainkan medan latihan untuk menyempurnakan diri. Saat hati menyaksikan cermin takdir, ia akan memahami bahwa setiap langkah manusia adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Bahkan keterjatuhan pun bisa menjadi titik balik yang membawa pada kedekatan. Kesadaran ini membuat seorang hamba tidak mudah putus asa, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah menulis takdir tanpa maksud yang luhur. Dengan pandangan malakut, hidup menjadi lebih bermakna, karena setiap kejadian dibaca sebagai tanda dan pelajaran. Pengalaman ruhani ini melahirkan ketenangan yang luar biasa. Orang yang hatinya melihat cermin takdir tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau celaan, oleh kaya atau miskin, oleh sehat atau sakit. Ia berjalan dengan mantap sebab hatinya tahu bahwa segala sesuatu sudah berada di bawah kendali Allah. Inilah yang disebut dengan ridha, keadaan di mana hati menerima takdir tanpa protes, tetapi juga tanpa putus asa. Ridha bukan berarti pasrah buta, melainkan keyakinan yang teguh bahwa Allah selalu memberi yang terbaik bagi hambanya. Ketika malakut memperlihatkan cermin takdir, seorang hamba belajar untuk hidup dengan lebih bijaksana. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan rakus, karena tahu dunia hanyalah perantara. Ia juga tidak lagi membenci kesulitan, karena menyadari bahwa kesulitan adalah guru yang menguatkan jiwa. Dengan hati yang tenang, ia melangkah di dunia tanpa kehilangan arah. Ia hidup dengan penuh makna, karena tahu setiap detik adalah bagian
dari rancangan yang agung. Inilah anugerah dari Allah bagi hati yang dibimbingnya, penyaksian terhadap malakut yang menjadikan takdir bukan beban, melainkan cahaya penuntun perjalanan. Bab 8. Pertemuan Ruh dengan Malaikat. Ada saat ketika hati yang terjaga merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Itulah saat ruh bersentuhan dengan malaikat. Pertemuan ini bukan dengan mata jasad, melainkan dengan penglihatan batin yang halus. Malaikat hadir bukan sebagai bayangan atau sosok yang mudah digambarkan, melainkan sebagai gelombang cahaya dan getaran kelembutan yang membuat hati tunduk dan tenang. Kehadirannya tidak menakutkan, justru menghadirkan rasa damai yang meluruhkan segala kegelisahan. Saat ruh merasakan sentuhan malaikat, ia seperti disentuh oleh rahmat yang menenangkan jiwa yang gelisah. Pertemuan dengan malaikat di alam malakut membuka kesadaran bahwa manusia tidak pernah sendirian. Sejak lahir hingga ajal, malaikat selalu membersamai, mencatat setiap amal, menjaga dari keburukan, dan membawa doa hamba ke hadapan Allah. Namun dalam keadaan biasa, semua itu tertutup oleh tabir dunia. Ketika hati dibersihkan dan ruh ditinggikan, tabir itu tersingkap, dan manusia baru menyadari betapa ia dikelilingi oleh makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Ini bukan ilusi, melainkan kenyataan halus yang terlalu sering diabaikan oleh mata yang sibuk pada dunia. Pertemuan ruh dengan malaikat juga menghadirkan pelajaran tentang kesetiaan. Malaikat tidak pernah lelah menjalankan perintah Allah, tidak pernah bosan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, meski manusia sering lupa, lalai, atau berpaling. Dari perjumpaan ini, seorang hamba belajar makna kesetiaan dalam ibadah, tetap teguh meski tidak dilihat manusia, tetap ikhlas meski tidak diberi pujian. Seperti malaikat yang terus bertasbih tanpa henti, hati seorang hamba pun terlatih untuk menjaga zikirnya meski berada dalam hiruk-pikuk dunia. Dalam perjumpaan itu, ada pula momen ketika malaikat membisikkan ilham ke dalam hati. Ilham ini bukan wahyu, melainkan petunjuk lembut yang membimbing manusia pada jalan kebaikan. Kadang berupa dorongan untuk berbuat baik, kadang berupa rasa tenang dalam mengambil keputusan, kadang berupa cahaya yang menyingkap keraguan. Ruh yang peka akan merasakan perbedaan antara bisikan malaikat dan godaan syaitan. Bisikan malaikat menenteramkan, sementara godaan syaitan menimbulkan resah. Disinilah hati diuji untuk memilih dengan kejernihan. Menyaksikan malaikat di alam malakut bukan berarti memiliki kuasa khusus, melainkan menerima kehormatan dari Allah untuk merasakan betapa luasnya rahmatnya. Dari pengalaman itu, hati menjadi lebih lembut, penuh kasih sayang, dan tidak lagi keras menghadapi manusia lain. Ia tahu bahwa jika malaikat saja selalu sabar menjalankan tugas, maka manusia pun seharusnya mampu bersabar menjalani hidup. Pertemuan dengan malaikat adalah anugerah yang membuat seorang hamba semakin rendah hati, karena ia tahu, di balik segala kelemahan dirinya, ada makhluk suci yang selalu mengingatkan akan ketaatan kepada Sang Pencipta. Bab 9. Cahaya rahasia dalam kalbu. Kalbu manusia bukan sekadar wadah perasaan, melainkan tempat tersembunyi yang Allah ciptakan untuk menampung cahayanya. Dalam kalbu terdapat rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa ditimbang oleh akal semata, dan tidak bisa disentuh oleh kata-kata biasa. Ia adalah ruang suci yang hanya dapat dipahami melalui penyucian diri, melalui zikir, doa, dan kesabaran yang panjang. Saat kalbu mulai terbuka, cahaya yang memancar darinya membuat hati mampu melihat bukan hanya dunia ini, melainkan juga jejak-jejak alam malakut yang tersembunyi di balik tabir. Cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan telah Allah tanamkan sejak manusia diciptakan. Cahaya dalam kalbu adalah warisan dari nur yang Allah tiupkan ke dalam diri manusia. Namun cahaya itu sering tertutup oleh debu dunia, ambisi, amarah, kesombongan, dan kelalaian. Debu-debu itu membuat kalbu seakan gelap, sehingga manusia merasa hampa meski dikelilingi kemewahan, merasa kosong meski memiliki segalanya. Tetapi ketika hati mulai dibersihkan dengan taubat yang tulus dan zikir yang konsisten, lapisan kegelapan itu terkikis sedikit demi sedikit.
Dan pada saat itulah cahaya rahasia dalam kalbu mulai berkilau, menuntun pemiliknya menuju ketenangan yang sejati. Cahaya ini bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menyejukkan jiwa. Ia tidak tampak oleh mata jasad, tetapi terasa oleh hati yang ikhlas. Kadang cahaya itu hadir sebagai rasa yakin, yang teguh dalam menghadapi cobaan. Kadang hadir sebagai ketenangan di saat dunia berguncang. Kadang hadir sebagai kasih sayang yang luas meski orang lain berbuat buruk. Dengan cahaya ini, manusia mampu membaca tanda-tanda Allah di sekelilingnya, melihat makna di balik kejadian, dan menemukan hikmah dalam setiap peristiwa. Para arif billah menyebut cahaya ini sebagai lampu rahasia yang Allah nyalakan di dalam hati hambanya yang ikhlas. Lampu itu tidak pernah padam, hanya saja kadang tertutup oleh tirai kelalaian. Maka tugas seorang hamba adalah menjaga agar tirai itu tidak semakin tebal. Ia melakukannya dengan memperbanyak zikir, memperhalus akhlak, dan menjaga kesucian niat dalam setiap amal. Semakin bersih kalbu dari hal-hal yang mengotori, semakin terang cahaya itu bersinar, dan semakin mudah hati menyaksikan alam malakut yang penuh dengan kebenaran. Cahaya rahasia dalam kalbu adalah petunjuk terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan cahaya ini, seseorang tidak lagi berjalan dalam kegelapan, meski hidupnya penuh ujian. Ia tidak lagi merasa sendiri, meski dunia seakan meninggalkannya. Ia berjalan dengan penuh keyakinan, karena hatinya telah menjadi lentera yang menyinari jalan. Inilah cahaya yang membuat seorang hamba mengenal Tuhannya. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman batin yang mendalam. Dan ketika cahaya ini benar-benar menyinari, manusia akan memahami bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan kembali menuju Allah. Bab 10. Penutup, jalan hati menuju malakut. Segala perjalanan yang telah kita renungkan sejak awal, tentang hati, tentang cahaya, tentang perjumpaan ruh dengan malakut, bermuara pada satu kebenaran. Jalan hati adalah jalan yang paling halus, tetapi juga paling agung. Hati adalah jembatan yang Allah ciptakan agar manusia mampu mengenalnya. Bukan hanya lewat ilmu, melainkan lewat rasa yang murni. Siapa yang mau menjaga hati, maka ia sedang menjaga cermin yang dapat memantulkan cahaya keilahian. Siapa yang lalai, maka cermin itu tertutup debu hingga ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Jalan hati menuju malakut bukanlah jalan yang panjang dalam ukuran langkah, melainkan jalan yang dalam ukuran kesadaran. Ia tidak menuntut jarak, tetapi menuntut kebeningan. Seorang hamba bisa berada jauh di pelosok bumi, tetapi bila hatinya bening, ia dekat dengan Allah. Sebaliknya, seseorang bisa berada di pusat kemewahan, tetapi bila hatinya kotor, ia hidup dalam keterasingan. Karena itu, kunci perjalanan ini bukanlah tempat, melainkan keadaan batin. Dan batin hanya bisa dijaga dengan ketekunan, kerendahan hati, dan cinta yang tulus. Segala pengalaman rohani yang telah disingkapkan Allah hanyalah isyarat agar manusia semakin tunduk, bukan semakin sombong. Penyaksian terhadap malakut, perjumpaan dengan cahaya, dan rasa kehadiran malaikat bukanlah tujuan akhir. Itu semua hanyalah tanda agar hati semakin yakin kepada Allah, semakin ikhlas dalam ibadah, dan semakin lembut dalam memperlakukan sesama. Hati yang benar-benar mengenal malakut tidak lagi sibuk mengejar pengalaman, melainkan sibuk menjaga kerendahan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Pada akhirnya, setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Tidak ada cahaya yang lebih terang dari cahayanya, tidak ada keindahan yang lebih dalam dari keindahan perjumpaan dengannya. Jalan hati yang menembus malakut hanyalah persiapan agar manusia tidak datang kepadanya dalam keadaan buta, tetapi datang dengan hati yang hidup, hati yang menyala oleh cahaya iman. Inilah tujuan akhir dari segala pencarian, bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan diridai. Maka wahai para pencari, jagalah hatimu, sucikanlah ia dengan zikir, lapangkanlah ia dengan sabar, dan hidupkanlah ia dengan cinta kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu dengan mengejar bayangan yang fana, karena di dalam hatimu ada jalan menuju keabadian. Dan ketahuilah, siapapun yang menempuh jalan hati dengan tulus, niscaya akan sampai pada malakut, menyaksikan rahasia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pada titik itu, perjalanan berhenti, bukan karena terhenti, tetapi karena jiwa telah pulang ke pangkuannya.
Terima kasih sahabat pencari cahaya telah mengikuti perjalanan hati ini. Semoga setiap detik yang Anda habiskan di sini menumbuhkan ketenangan, kejelasan, dan cahaya dalam kalbu. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, bukakanlah hati kami, tuntunlah jiwa kami, dan jadikanlah setiap langkah kami sebagai jalan mendekat kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.